Pemerintah Kabupaten Malang melalui Dinas Sosial dan Bea Cukai Malang menggelar rapat koordinasi terkait bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau BLT DBHCHT 2025. Bantuan langsung tunai ini dengan sasaran lebih dari 43.000 buruh rokok, petani tembakau, dan petani cengkeh. Pemerintah Kabupaten Malang melalui Dinas Sosial dan Bea Cukai Malang menggelar rapat koordinasi terkait bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau BLT DBHCHT tahun anggaran 2025. Rapat koordinasi ini dihadiri langsung Kepala Dinas Sosial Kabupaten Malang, Pancaningsih Sri Rejeki, Pitoyo Pribadi, Kasih Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Malang, Subianto SSMSI, Kabid Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan Dispenduk Capil Kabupaten Malang, dan dihadiri 200 peserta dari berbagai unsur masyarakat, buruh hingga perwakilan perusahaan rokok. Rapat koordinasi ini dilaksanakan untuk menyamakan persepsi, mempersiapkan mekanisme penyaluran, dan memastikan bantuan langsung tunai tepat sasaran, serta tidak menimbulkan permasalahan di lapangan. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Malang, Pancaningsih Sri Rejeki, menjelaskan bahwa BLT di BHCHT 2025 diberikan kepada dua kelompok utama, yaitu buruh pabrik rokok serta buruh tani tembakau dan cengkeh, dan masing-masing penerima akan mendapatkan bantuan sebesar Rp600.000. Penyaluran akan melibatkan Bank Jatim untuk buruh pabrik rokok sebanyak 38.000 lebih penerima, dan Kantor Pos Indonesia untuk buruh tani tembakau dan cengkeh sekitar 4.700 orang. Sehingga total penerima mencapai 43.231 orang dari total usulan 45.000 lebih. Target penyaluran dimulai pada bulan November dan dituntaskan pada Desember 2025. Verifikasi administrasi saat ini masih berlangsung di Dispenduk Capil Kabupaten Malang. Mulai dari input data hingga penyesuaian nomor induk kependudukan agar penyaluran tepat sasaran. Ini kan saat ini bagian dari pelaksanaan penyaluran BLT, jadi proses pentahapan. Karena untuk menerima BLT itu urutannya adalah yang pertama kita mendapatkan data dari Dinas Tenaga Kerja, di mana dari data Dinas Tenaga Kerja itu akhirnya terus kita lakukan pengolahan data, yaitu yang pertama kita padankan dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mengetahui bahwa data itu terutama NIK-nya itu nasional atau tidak. Ketika NIK tidak nasional, mereka akan difasilitasi untuk bagaimana bisa mengurus NIK menjadi nasional lewat desa dan juga bahkan kecamatan, ya seperti itu. Nah, ketika ini sudah nasional, lah pemadanan yang lain itu pasti ada yang resign, ada yang memang bukan penduduk Kabupaten Malang terdeteksi, karena apa yang diberikan BLT ini lingkupnya adalah Malang Raya, yaitu Kota Malang, Kota Batu, dan Kabupaten Malang, di mana dari pabrik rokok yang ada itu kalau Kabupaten Malang ada 87, kalau Kota Malang ada 25 dan Kota Batu ada 1. Sehingga kita akan memberikan itu. Nah, sementara jumlah yang kita berikan itu kurang lebih ada 43.231 dari awalnya data 45.273. Nah, ini kita lakukan. Nah, setelah kita lakukan pemadanan, akhirnya kita melakukan data klarifikasi di lapangan. Siapa di lapangan? Itu adalah ketika setelah data kita terima dari Dinas Tenaga Kerja, terus kita lakukan pemadanan. Dari pemadanan kita rapatkan dengan HRD. HRD kita beritahu bahwa nanti akan ada kunjungan ke lapangan. Nah, kunjungan lapangan itu tujuannya untuk memastikan apakah calon penerima BLT itu memang benar-benar bekerja di situ. Jadi dia harus menuliskan surat pertanggungjawaban mutlak sebagai bentuk pertanggungjawaban personal. Yang kedua, dia memberikan NIK dan KK-nya untuk memastikan bahwa mereka ada dan penduduk Kabupaten Malang. Nah, dari situ ternyata juga ada pergerakan data, gitu loh. Ada pergerakan data, ternyata ada yang resign. Nah, tapi saya nggak memberikan tahapan yang dari awal-awal, tapi intinya dari data yang 45 menjadi 43 dari berbagai alasan yang ada. Sementara itu, dalam paparannya Kasih Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Malang, Pitoyo Pribadi, menyampaikan bahwa DBHCHT tidak hanya sebagai instrumen fiskal, tetapi juga harus memberikan manfaat langsung bagi buruh dan petani tembakau. Bantuan langsung tunai ini merupakan komitmen pemerintah untuk memastikan dana cukai bisa membantu dan bermanfaat bagi masyarakat. Manfaat DBHCHT itu ada kemarin di
disampaikan berdasarkan PMK 72 tahun 2024 itu ada 3 bidang. Yang pertama, untuk kesehatan masyarakat. Itu tidak boleh diganggu gugat 40%. Kemudian untuk kesejahteraan masyarakat itu 50%. Itu ada beberapa yang bisa dialihkan. Kemudian untuk penegakan hukum itu 10%. Nah, ini yang bisa dialihkan. Jadi 40%, 50% itu fix ya. Tapi penggunaannya bisa dialihkan ke hal lain yang sudah ditentukan. Kemudian untuk yang 10% itu bisa kurang dari 10%. Kalau yang lain itu 40%, 50% atau lebih. Nah, yang 10% itu boleh kurang, tidak boleh lebih. Jadi seperti itu. Di antaranya kalau untuk masyarakat pembayaran jam kesmas atau kalau sekarang BPJS, betul. Kemudian ada untuk peningkatan kualitas hasil pertanian tembakau tentunya. Kemudian terkait dengan pembuatan jalan-jalan akses untuk menghubungkan ya infrastruktur antara pabrik dengan produsen tembakaunya, misalnya seperti itu. Kemudian digunakan juga untuk BLT yang akan kita bahas kali ini. BLT-nya untuk pegawai perusahaan rokok, kemudian buruh tani, antara 2 itu ya. Acara dilanjutkan pemaparan oleh Subianto SSMSI, Kabid Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan Dispenduk Capil Kabupaten Malang, terkait pentingnya tertib administrasi kependudukan untuk mendukung validasi data calon penerima BLT DPHJHT. Dengan pelaksanaan BLT DPHJHT tahun 2025 ini, diharapkan bisa membantu meringankan beban ekonomi buruh rokok, petani tembakau, dan petani cengkeh, sekaligus menegaskan transparansi pemanfaatan dana cukai di Kabupaten Malang. Iwan Hikmawan melaporkan. Dan sesaat lagi akan kami hadirkan laporan tentang Arema jual tiket bundling atasi sepi penonton di stadion. Tetap bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional.